Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang seberapa pentingnya semangat melawan korupsi. Mungkin sebagian teman-teman ada yang berpikiran, apa sih itu korupsi? Seperti apa contoh korupsi di masyarakat? Apakah korupsi hanya bisa berupa dengan uang saja? Apa sih tanggapan-tanggapan masyarakat sekitar kita tentang korupsi? Dan bagaimana pencegahan korupsi itu sendiri? Dan untuk mengetahui semua jawaban itu, marilah kita simak video ini sampai selesai. Semangat melawan korupsi. Pengertian korupsi. Kata korupsi dari bahasa Latin corruption atau corruptus yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, corrupere. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris corruption dan corrupt, dalam bahasa Prancis corruption, dan dalam bahasa Belanda corruptie, yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan tentang pengertian istilah korup atau kata sifat dan korupsi atau kata benda. Korup adalah buruk, rusak, busuk. Arti lain korup adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan, atau menggelapkan barang atau uang milik perusahaan atau negara tempat kerjanya. Jadi korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Mengkorupsi adalah penyelewengan atau menggelapkan uang dan sebagainya. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, sampai berlanjut hingga ke era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Di masa kerajaan dulu, sudah ada kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil, yang masih berlanjut di masa Belanda ketika menguasai Nusantara. Korupsi tanpa kita sadari sudah dilakukan sejak kita kecil. Bahkan mungkin hal itu tidak pernah kita sadari. Contoh bentuk korupsi di masyarakat dapat teman-teman perhatikan pada gambar nomor 1, yaitu memberi uang damai saat ditilang polisi. Kalau yang satu ini pasti cukup sering terdengar dalam keseharian, atau jangan-jangan kamu pernah dipaksa melakukannya. Jangan diulangi lagi ya, oleh karena itu kebiasaan seperti itu tidak baik dipertahankan dalam lingkunganmu, karena tanpa kita sadari itu sudah termasuk korupsi, yaitu suap menyuap. Nomor 2 yaitu copy paste pekerjaan orang lain. Disadari atau enggak, tindakan copy paste pekerjaan orang lain enggak hanya akan merugikanmu, tapi juga orang-orang di sekitarmu dalam lingkungan pekerjaan. Kalau kamu terbukti copy paste, kamu bisa diberikan sanksi atau pelanggaran. Seperti contohnya saat kamu mengcopy paste tugas temanmu. Meskipun nilaimu tinggi, kamu tidak akan merasakan kepuasannya. Yang ketiga yaitu sering ngaret atau biasa disebut dengan kata terlambat. Selintas mungkin sulit menghubungkan kebiasaan ngaret dengan tindakan korupsi, tapi jangan disepelekan kebiasaan ngaret. Korupsi bukan cuma wujud uang, melainkan juga wujud waktu. Disadari atau enggak, ketika kamu ngaret, kamu turut menguras waktu orang lain karena menunggumu. Ayo, teman-teman pasti sering nih seperti ini. Misalnya nih, kalau kita nih udah janjian sama teman mau ngerjakan tugas sama-sama, janjiannya jam 9, datangnya jam 10. Ayo, siapa yang sering gitu? Tanpa disadari, kita sudah melakukan tindakan korupsi. Jadi, jangan dibiasakan ya. Untuk yang nomor 4 ini, yaitu memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Memanfaatkan fasilitas kantor memang boleh-boleh saja selama berhubungan dengan pekerjaanmu di kantor itu. Sesekali mungkin ada keinginan menggunakan fasilitas kantor untuk mengerjakan pekerjaan luar di jam kantor. Sebaiknya mulai hindarilah, seperti contohnya nih di rumah sakit. Sering terjadi pada perawat. Jika rumah sakit itu sedang kosong atau apa, perawat sering memakainya tempat tidur pasien untuk mereka beristirahat. Jadi itu bisa dibilang dengan korupsi. Dengan mudahnya seperti sering memakai peralatan dinas saat misalnya ada mobil dinas nih, tapi orang itu malah memakainya demi keuntungan pribadi atau keluarganya. Itu termasuk dalam tindakan korupsi.
Selanjutnya, upaya pencegahan korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menunjukkan sikap dan moral anti korupsi dengan menjadi pribadi yang berigerasi atau pribadi yang berutamaan nilai-nilai keutamaan. Yang pertama, jujur. Dapat diartikan sebagai lulus hati, tidak curang dan tidak bohong. Contohnya tidak memanipulasi data-data hadir. Disiplin merupakan suatu kunci keberhasilan. Ada banyak manfaat dari disiplin, di antaranya dapat mencapai tujuan hidup dalam waktu yang lebih efisien, kemudian dapat memperoleh hasil belajar yang lebih optimal. Tanggung jawab merupakan suatu sikap yang timbul dari dalam diri sendiri untuk melakukan kewajiban, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Berani merupakan karakter terkuat dalam menegakkan kebenaran dan berani dalam menolak kebatilan. Peduli ini merupakan salah satu poin yang penting juga. Peduli merupakan pribadi yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan peduli dengan lingkungan sekitar. Kerja keras, individu yang bersifat kerja keras akan melakukan pekerjaan dengan bersungguh-sungguh, tanpa mengenal lelah dan tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Sederhana, individu yang memiliki sifat ini akan menyadari segala kebutuhan dan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang terakhir adalah mandiri, yaitu tidak bergantung pada orang lain dalam hal apapun. Bang, menurut Abang nih untuk kasus korupsi yang ada di Indonesia itu bagaimana? Menurut pendapat Abang? Jadi menurut saya ya, korupsi di Indonesia ini sangat merugikan negara dan masyarakat. Jadi untuk mengurangi korupsi di Indonesia ini, salah satunya menegakkan hukum yang lebih tinggi kepada koruptor yang bermasalah dan memberi pendidikan anti korupsi kepada siswa-siswa atau pendidik. Ya, itu saja. Jadi intinya anti korupsi itu memang sudah harus dipelajari dari sejak dini, sejak kita masih kecil. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan seberapa pentingnya semangat melawan korupsi. Jadi mari kita mulai introspeksi diri kita masing-masing dari hal kecil sampai ke yang besar. Dan baru sesudah kita introspeksi diri masing-masing, barulah kita mulai menegur orang-orang di sekitar kita. Jadi katakan tidak pada korupsi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari kita sama-sama melawan korupsi.